Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan media interaktif dan penggunaan media Desmos untuk visualisasi grafik fungsi kuadrat. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya menjadi tujuan akhir dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu kita dapat memahami koefisien A, B, dan C yang dapat mempengaruhi grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, kita dapat memahami arah buka parabola berdasarkan nilai koefisien. Yang ketiga, memahami hubungan persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, mengamati perubahan grafik secara visual menggunakan Desmos secara interaktif. Nah, untuk sebelum ke grafiknya, kita lihat dulu kalau misalnya bentuk umum dari fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A ini bisa menentukan arah dan bentuk parabola, dan untuk koefisien B itu bisa mempengaruhi posisi titik muncul dari titik puncak dari parabola, dan untuk koefisien C itu bisa mempengaruhi pergeseran grafik naik atau turun. Nah, sebelum ke materinya, kita diskusi terlebih dahulu nih. Menurut kalian, apa yang menyebabkan grafik parabola bisa berubah arah, membuka ke atas atau membuka ke bawah? Terus, mengapa grafik parabola bisa bergeser ke atas atau ke bawah? Apa yang mempengaruhinya? Terus, bagaimana sih hubungan persamaan fungsi kuadrat dengan bentuk grafik yang kalian lihat? Nah, selanjutnya kita akan mulai ke simulasi dari Desmosnya. Kita buka Desmosnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tercantum bahwa terdapat fungsi kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di mana grafik fungsi kuadrat ini bisa berubah-ubah. Sekarang kita masuk ke simulasi Desmosnya. Di sini ada slider A, B, dan C. Kita geser nilai A dulu. Perhatikan perubahan grafiknya. Ketika A positif, parabola terbuka ke atas. Ketika A negatif, parabola terbuka ke bawah. Sekarang kita lihat slider B. Perhatikan titik puncak perubahan posisi. Terus terakhir kita ke slider C. Grafiknya bergeser naik dan turun. Sekarang kalian boleh mencoba dan mengamati perubahan grafiknya. Selanjutnya, kita melakukan diskusi hasil dari pengamatan yang telah kita lakukan. Apa yang terjadi saat nilai A negatif? Tadi saat nilai A negatif, grafik fungsi kuadrat itu terbuka ke bawah. Dan terus, apa yang terjadi saat nilai A semakin besar? Nilai A semakin besar, grafik fungsinya terbuka ke atas. Oke, sekarang apa yang terjadi saat nilai C berubah? Kalau nilai C berubah, apa yang terjadi? Itu nilai C itu menentukan, jadi nilai C apa? Nilai C itu menentukan grafiknya bergeser naik atau turun terhadap sumbu X. Oke. Bagaimana posisi titik puncak ketika berubah? Ketika nilai koefisien B berubah. Titik puncak ketika nilai koefisien B berubah. Titik puncaknya naik, bergeser. Titik puncaknya itu bergeser. Pergeseran grafik naik atau turun. Titik puncaknya itu mempengaruhi posisi dari parabolanya berarti ya. Ya, berarti titik puncaknya mempengaruhi dari posisi parabolanya. Selanjutnya, jadi koefisien A itu menentukan arah parabola. Untuk koefisien B itu mempengaruhi posisi dari titik puncaknya, dan koefisien C mempengaruhi pergeseran grafik naik atau turun. Untuk
Sekarang kita coba kuis singkatnya. Soal pertama, koefisien yang menentukan arah parabola adalah betul koefisien A. Soal kedua, jika A negatif, maka parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Jika A negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Betul. Jika nilai C bertambah, maka grafik bergeser naik atau bergeser ke samping? Bergeser ke atas, bergeser naik atau bergeser ke samping, yaitu bergeser ke atas atau bergeser naik. Selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang pengaruh koefisien pada fungsi kuadrat yang dapat disimpulkan adalah nilai koefisien A ini menentukan arah parabola, nilai mutlak A mempengaruhi bentuk parabola, nilai koefisien B mempengaruhi titik puncak, dan nilai koefisien C mempengaruhi pergeseran grafik fungsi. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.